Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran IPA minggu kedua. Untuk pertemuan hari ini, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama dulu serta doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, amin. Ya, anakku sekalian, hari ini pertemuan kedua ini Ibu akan meneruskan pembelajaran yang minggu kemarin, masih tentang sistem organisasi kehidupan. Oke, kita lihat dulu sebentar ya. Ya, masih dalam sistem organisasi kehidupan. Pada pertemuan kedua ini, tujuan pembelajarannya adalah: 1. Kalian dapat menyebutkan bagian-bagian sel serta fungsinya dari sel hewan dan tumbuhan. Yang kedua, dapat menyebutkan jaringan pada hewan. Yang ketiga, dapat menyebutkan jaringan pada tumbuhan. Selanjutnya, menjelaskan fungsi jaringan pada hewan dan tumbuhan. Dapat menjelaskan pengertian organ, menjelaskan konsep sistem organ dan organisme, dapat membedakan antara jaringan, organ, dan sistem organ, serta dapat menyebutkan contoh sistem organ yang menyusun organisme. Agak sedikit banyak ya pertemuan kedua ini. Oke, untuk memotivasi kita agar pembelajaran kita ini insya Allah berkah dan seperti yang terkandung di dalam ayat Al-Quran tentang tumbuhan, ada pada surat Ar-Ra'd ayat 4 yang diterjemahkannya seperti ini ya. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, mudah-mudahan dengan Ibu membacakan terjemah ayat Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 4 ini memotivasi kita bahwa Allah telah menciptakan ternyata tanaman itu bermacam-macam. Ketika tanaman itu diberi atau disirami oleh air yang sama, tetapi hasilnya tanaman itu, hasil dan rasanya itu berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan ini jadi motivasi. Apa sih yang menyebabkan tanaman itu berbeda rasanya? Ada apa sih di dalam tanaman itu? Bagaimana sih struktur tanaman tersebut? Yang nantinya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berpikir, yang dapat melihat tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sebentar ya. Ini yang kemarin. Ya, ini masih yang kemarin. Ya. Kalau kita melihat ini adalah, kalau kalian lihat ya, ini adalah struktur sel dari sel hewan dan ini adalah sel tumbuhan. Kalian perhatikan ada beberapa hal yang sama dan ada beberapa hal yang berbeda. Nah, bagian-bagian dari sel hewan itu ada yang namanya, dari luar itu ada yang namanya membran sel. Kemudian dari membran sel itu ada yang namanya sitoplasma atau cairan dalam sel ya. Di sitoplasma kemudian ada organel-organel sel. Di sitoplasma itu ada yang namanya lisosom, kemudian ada yang namanya retikulum endoplasma, ada yang namanya vakuola, mitokondria, ada badan Golgi, dan paling di dalam sel itu ada nukleolus atau inti sel. Nih, ini adalah bagian dari sel hewan. Sekarang kita lihat pada sel tumbuhan. Di sel tumbuhan itu ada yang namanya dinding sel. Dinding sel, kemudian ada yang namanya membran sel. Membran sel, kemudian ada yang namanya kloroplasma. Ini kloroplasma. Ini ya kloroplasma, ini adalah ciri khas dari sel tumbuhan. Kemudian ada badan Golgi, kemudian ada vakuola. Kemudian di sini ada organelnya mitokondria. Kemudian ada retikulum endoplasma, ada nukleus dan ada nukleolus. Ada nukleolus atau inti ya. Nah, kalian lihat bandingkan kedua sel ini, coba lihat
mana yang ada di sel hewan tapi tidak ada di sel tumbuhan dan sebaliknya. Mana yang ada di sel tumbuhan tapi tidak ada di sel hewan. Silakan bandingkan oleh kalian ya, perbedaannya apa. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah berbicara tentang bahwa struktur terendah dari organisme pada kehidupan ini adalah sel. Kemudian kalau sel itu berkumpul akan mengumpul jaringan. Apa jaringan itu? Kalau kita berbicara jaringan, yaitu tadi kumpulan dari berbagai macam sel. Sekarang kita akan mempelajari dulu jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada jaringan meristem dan ada jaringan permanen. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem terdiri dari kumpulan sel muda yang terus membelah menghasilkan jaringan yang lain. Jaringan meristem itu disebut juga jaringan embrional. Ya, embrio itu kan muda gitu ya, yang terus membelah menghasilkan sel yang lain. Hasil pembelahan jaringan meristematik disebut jaringan permanen. Nah, hasilnya itu disebut jaringan permanen. Namanya permanen ya, sudah permanen, sudah tetap gitu. Nah, berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan permanen itu dibedakan menjadi ada jaringan penutup atau pelindung, yaitu ada jaringan epidermis dan gabus. Kemudian ada jaringan pengisi atau disebutnya parenkim. Kemudian ada jaringan penguat yaitu kolenkim dan sklerenkim. Ada jaringan pengangkut yaitu silem dan floem. Ya, mungkin di sini kalian agak kesulitan ya dengan istilah-istilah yang ada. Cuma insya Allah nanti kalau udah terbiasa akan biasa mendengar istilah-istilah ini. Jadi jaringan tumbuhan itu ada dua, ada jaringan jaringan meristem dan jaringan permanen. Sedangkan untuk jaringan permanennya sendiri ada jaringan 4 penutup, pengisi, penguat, dan pengangkut. Kita lihat satu persatu. Apa itu jaringan penutup atau pelindung? Namanya menutup, dari kata penutup ya, artinya melindungi. Jaringan pelindung itu terdiri dari jaringan epidermis dan gabus. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar dan menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, hingga daun. Jadi bagian terluar dari tumbuhan itu dinamakan jaringan penutup atau pelindung. Nah, epidermis itu terdiri dari selapis sel yang bentuknya pipih dan rapat. Jaringan epidermis daun membentuk modifikasi seperti stomata. Jadi di jaringan epidermis ada stomata yang fungsinya untuk pertukaran gas. Kemudian ada lapisan kutikula, ada lapisan lilin atau berbulu halus. Jaringan epidermis pada batang ada yang membentuk lapisan kutikula atau rambut trikomata sebagai alat perlindungan. Ini pada batang. Sedangkan jaringan epidermis akar ada yang menjadi rambut akar. Jadi jaringan epidermis kalau pada daun itu membentuk modifikasi seperti stomata, ada lapisan kutikula atau lilin atau berbulu halus. Kalau kalian lihat ya, di bagian daun itu kadang-kadang ada lapisan kutikulanya, ada yang berbentuk seperti lilin gitu ya. Kemudian ada jaringan, kalau pada batang itu membentuk lapisan kutikula atau rambut, sedangkan pada akar menjadi rambut akar. Rambut akar ini berfungsi menyerap air dan garam mineral. Kalau kalian iseng nih mencabut rumput, itu ada akar, terus ada akar yang halus-halusnya. Nah, itu rambut akar ya. Fungsinya untuk menyerap air dan garam mineral. Kemudian ada jaringan gabus atau periderma dibentuk oleh kambium gabus. Kemudian jaringan gabus itu tersusun dari sel-sel yang telah mati. Sedangkan jaringan pengisi atau parenkim, ini namanya parenkim, disebut juga jaringan dasar karena menjadi tempat bagi jaringan yang lainnya. Terdapat di antara jaringan epidermis dan empulur atau pusat batang. Jaringan ini tersusun dari sel bersegi banyak. Kemudian di dalam jaringan parenkim ini terdapat jaringan penguat, silem, floem, dan kambium. Pada daun, jaringan parenkim membentuk mesofil daun yang tersusun atas jaringan pagar dan bunga karang. Jaringan pagar dan bunga karang ini berfungsi sebagai tempat fotosintesisnya. Ya, makanya ini hanya adanya pada bagian daun. Nah, ini kalau kalian lihat ini adalah gambar pada jaringan pada tumbuhan ya. Ini ada bagian atas itu disebut epidermis, kemudian ini ada jaringan palisade, ya, jaringan pagar. Ini ada silem dan ini ada floem. Ini gambarnya melintang ya, melintang seperti itu. Ini ada jaringan spon, ini ada stomata.
Ya, ini epidermis bagian bawah ya. Di epidermis bagian bawah tuh ada yang namanya stomata yang fungsinya untuk pertukaran CO2 dan O2. Nih jaringan pada tumbuhan, gambar jaringan pada tumbuhan. Oke, kita lihat sekarang jaringan penguat pada tumbuhan. Ada namanya kolenkima. Sel kolenkima mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Kolenkima terletak di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Kolenkima jarang terdapat pada akar. Dinding sel kolenkima itu menebal. Penebalannya tidak merata. Misalnya hanya pada sudut-sudut sel sehingga disebut kolenkim sudut. Sedangkan satu lagi ada yang namanya jaringan penguat itu sklerenkima. Sel sklerenkima dindingnya sangat tebal, kuat, dan mengandung lignin. Jaringan sklerenkima berfungsi sebagai penguat. Menurut bentuknya, sklerenkima dibagi menjadi dua, yaitu sel serat, serabut, dan batu sklereid. Sel serat berbentuk seperti benang panjang, sedangkan sel batu dinding keras, misalnya pada tempurung kelapa, yaitu pada tubuh kelapa itu namanya sel sklerenkima. Oke, sekarang kita lihat jaringan pengangkut. Apa sih jaringan pengangkut? Jaringan pengangkut itu adalah sel-sel jaringan pengangkut berupa pembuluh. Kalau kita seperti pipa ya, pipa kecil, sangat kecil sekali, disebutnya kalau di ilmu fisika itu ada berbentuk pipa kapiler seperti itu ya. Jaringan pengangkut terdiri dari jaringan kayu atau silem dan pembuluh tafis atau phloem. Jadi ada dua pengangkut itu, ada silem dan ada phloem. Silem merupakan bagian dari kayu. Dinding sel silem mengeras dan tersusun dari selulosa yang bersambungan membentuk pembuluh. Phloem merupakan bagian dari kulit kayu. Ya, kalau silem itu adanya di dalam kayu, bagian dari kayunya, sedang phloem itu bagian dari kulit kayunya. Kalau kalian lihat ya, pohon-pohon ya, kayak atau yang paling sering itu lihat mungkin ada nanti di sekolah ada pohon mangga, kalian lihat itu ada kulit kayu. Nah, di kulit kayu itu ada namanya phloem, sedangkan di dalamnya itu adanya silem. Pada tumbuhan tertentu terdapat serabut phloem atau serabut yang mengandung lignin. Serabut-serabut ini dapat digunakan sebagai tali dan tekstil, misalnya rami, linen, dan jute. Ya. Kemudian jaringan kambium. Kambium itu terletak di antara silem dan phloem. Ya. Kambium terdiri dari sederetan sel meristem yang selalu membelah. Pembelahan sel kambium ke arah dalam menghasilkan silem, sedangkan ke arah luar menghasilkan phloem. Nah, kegiatan kambium menyebabkan tubuh tumbuhan bertambah besar. Pada musim penghujan, kegiatan kambium tinggi, sedangkan pada musim kemarau itu rendah. Karena itu, terbentuk lingkaran tahun pada batang tumbuhan, misalnya pada batang jati, nangka, dan mahoni. Mungkin kalian pernah mendengar ya, misalkan ada pohon yang sangat tua sekali, besar sekali. Kemudian orang bisa menebak, oh iya pohon ini umurnya sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun. Nah, itu bisa dilihat atau dihitung dengan melihat lingkar tahun pada pohonnya. Jadi, di pohon itu ada yang namanya lingkar tahun ya. Untuk ahli-ahli tumbuhan, itu bisa terlihat. Oh ya, pohon ini umurnya kira-kira sekian ratus tahun, sekian ratus tahun. Nah ya, dari situ melihatnya. Biasanya ini lingkar tahun itu ada pada pohon-pohon yang bentuk kayunya keras ya. Pohon jati contohnya atau nangka di sini. Ya, selanjutnya kita lihat jaringan yang ada pada tumbuhan ini dan beserta fungsinya. Ya, ini ada tabelnya. Tadi ya, jaringan pada tumbuhan itu ada epidermis, fungsinya untuk menutup dan melindungi jaringan di bawahnya. Ada silem mengangkut air dan garam-garam mineral pada akar ke daun. Sedangkan phloem mengangkut zat makanan dari daun ke bagian tubuh yang lain yang memerlukan. Ada jaringan parenkim sebagai tempat jaringan lain, sebagai jaringan dasar. Kemudian ada palisade melakukan fotosintesis. Ada bunga karang juga sama melakukan fotosintesis. Ada kolenkim sebagai penyokong atau penguat. Sclerenkima sebagai penguat. Kambium itu untuk kalau dia ke dalam itu membentuk silem, kalau keluar dia membentuk phloem, serta ada jaringan gabus sebagai pelindung. Oke, sampai sini ya, Ibu harap kamu bisa memahaminya. Sekarang kita lanjutkan jaringan pada hewan. Ada apa saja pada jaringan hewan?
Nih, pada tubuh hewan vertebrata terdapat macam-macam jaringan. Antara lain, ada jaringan meristematik, kemudian ada jaringan epitelium, kemudian ada jaringan ikat, ada jaringan otot, jaringan saraf. Ya, apa itu jaringan meristematik? Jaringan meristematik adalah jaringan yang sel-selnya selalu membelah. Pada tubuh manusia dan hewan vertebrata, jaringan meristematik terdapat hanya pada bagian tertentu saja. Misalnya, pada ujung tulang pipa yang masih muda dan pada sumsum tulang yang membentuk sel-sel darah. Jaringan epitel atau jaringan kulit. Jaringan epitel merupakan jaringan yang menutupi jaringan lainnya. Jaringan epitel itu meliputi ada jaringan epitel sederhana yang terdiri atas satu lapis sel saja. Contohnya jaringan epitel pipi sebelah dalam. Kemudian ada jaringan epitel berlapis, terdiri atas beberapa lapis sel. Contohnya epitel usus dan saluran pernafasan. Kemudian ada jaringan epitel, ada yang bersilia, misalnya pada saluran pernafasan. Silia tersebut berguna untuk menerima rangsangan dari luar. Misalnya jika ada debu, kita akan bersin. Epitel yang berada di luar tubuh dinamakan epidermis, misal pada kulit. Sebaliknya, epitel yang menutup bagian dalam organ tubuh disebut endodermis. Nah, ini ya jaringan epitel pada hewan vertebrata. Ini ada epitel kubus, membran asalnya. Nah, ini epitel kubus yang berlapis tunggal. Jadi lapisannya cuma satu. Nah, sedangkan ini adalah epitel yang berlapis banyak. Jadi lapisannya tidak satu ya, tapi banyak. Sedangkan ini epitel yang silindris yang bersilia atau bulu-bulu halus, ini silianya ini ya. Jadi ini lapisan epitelnya, ini silianya. Seperti itu. Nah, sedangkan ini epitel pipi berlapis banyak. Kita lihat ya, ini lapisannya begitu banyak. Ya. Kemudian kita berbicara tentang jaringan yang lain, yaitu jaringan ikat. Apa itu jaringan ikat? Jaringan ikat merupakan jaringan yang menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Diingetin ya, ikat berarti mengikat, menghubungkan jaringan yang satu dengan jaringan lain. Fungsi jaringan ikat antara lain melekatkan suatu jaringan ke jaringan lain, membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ, mengangkut zat oksigen dan makanan ke jaringan lain, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat pengeluaran, dan menghasilkan kekebalan. Jaringan ikat itu bisa dikelompokkan menjadi satu jaringan ikat biasa. Seperti apa? Ya, jaringan ikat biasa dibedakan menjadi jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Kemudian ada jaringan ikat khusus. Jaringan ikat khusus mempunyai fungsi khusus, misalnya menyimpan energi dalam bentuk lemak, menahan guncangan, dan membentuk darah. Contoh jaringan ikat khusus adalah jaringan lemak yang ada di bawah kulit. Kemudian ada jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong terdiri dari jaringan tulang rawan dan jaringan tulang sejati. Jaringan tulang sejati juga berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah merah atau eritrosit. Kemudian ada jaringan ikat penghubung. Jaringan ikat penghubung terdiri atas darah dan limfa. Jaringan darah terdiri atas plasma darah dan butiran darah. Butiran darah terdiri dari ada sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah atau trombosit. Jaringan darah berfungsi mengangkut oksigen, karbon dioksida, jaringan sari makanan, zat-zat sisa, dan hormon. Jaringan limpa terdiri dari cairan limpa yang beredar di pembuluh limpa. Cairan limpa berfungsi untuk mengangkut lemak. Kemudian ada jaringan otot. Jaringan otot berfungsi sebagai penggerak aktif. Jaringan otot itu terdiri atas ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Jaringan otot rangka dikenal pula sebagai sel otot lurik karena memiliki garis gelap dan terang berselang-seling, seperti lurik ya kalau bahasa Indonesia itu. Kemudian sel otot rangka mempunyai banyak inti. Sel otot lurik bekerja di bawah kehendak kita. Jadi bekerjanya di bawah kehendak kita, kesadaran kita. Sedangkan sel otot polos terdapat pada organ dalam, misalnya di usus dan pembuluh darah. Nah, sel otot polos tidak memiliki garis gelap dan terang. Sel otot polos membentuk gelondong dan berinti satu.
kerja sel otot polos di luar kehendak kita. Kebalikan dari sel lurik. Kalau sel lurik itu di bawah kehendak kita, jadi sesuai dengan kesadaran kita, sedangkan sel polos, sel otot polos itu di luar kehendak kita. Jadi kita tidak menyadarinya. Otot jantung terdiri dari sel-sel yang memiliki garis gelap dan terang seperti otot lurik, tetapi bekerja di luar kehendak kita. Nah, ini gambarnya. Ini adalah otot lurik atau otot rangka, ya, seperti ini. Ini ada nukleusnya, ada intinya, kemudian ada membran, plasma, ini sitoplasma, cairan dalam sel. Sedangkan otot polos seperti ini. Lihat, ada nukleusnya, ada serabut lintang di sini, ada ini serabut ototnya, ya ini nukleolus intinya. Ya, gambarnya seperti ini ya. Perbedaan otot lurik atau otot rangka dan otot polos. Sedangkan ini adalah otot jantung. Nih, ini ada serabut lintangnya, ada nukleusnya juga. Nah, ini gambarnya. Kalian bisa membedakan ya satu sama lain. Ya, ada perbedaannya kalau kalian lihat. Nih, kalau lurik itu ada bagian gelap dan terang, bagian gelap dan terangnya seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari sel-sel saraf neuron dan serabut saraf. Jaringan saraf berfungsi sebagai penghantar rangsang, yakni membawa rangsang dari alat penerima rangsang reseptor ke otak, kemudian diteruskan ke otak. Nah, ini saraf itu terdiri dari ada dendrit, nukleus, nukleolus, membran, ada akson. Nah, ini ya saraf seperti itu. Tabel jaringan hewan dan fungsinya. Di sini ada meristematik menghasilkan sel dan jaringan baru, ada epitelium melindungi dan menutup jaringan di bawahnya, ada ikat biasa atau tendon melekatkan otot ke tulang, ada ikat khusus lemak menyimpan energi, ikat penyokong menegakkan tubuh, ikat penghubung mengedarkan oksigen, otot lurik menggerakkan tubuh secara sadar, otot polos menggerakkan organ dalam secara tidak sadar, otot jantung memompa darah, saraf menerima, mengolah dan meneruskan rangsangan. Selanjutnya organ tubuh. Apa itu organ tubuh? Organ tubuh adalah sekumpulan jaringan bekerja membentuk organ tubuh yang memiliki fungsi khusus. Contohnya ada organ jaringan otot lurik, otot jantung, otot polos, jaringan ikat. Organ tumbuhan misalnya ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar adalah organ untuk menghisap air mineral dari dalam tanah. Jaringan-jaringan penyusun akar misalnya epidermis, silom, floem, dan empulur. Nah, ini contoh organ pada manusia, ada organ lambung, kemudian ada organ jantung. Nah, ada organ usus besar seperti ini. Nah, sedangkan sistem organ itu adalah beberapa macam organ yang terangkai dan mempunyai fungsi tertentu. Ya, untuk menjalankannya fungsinya organ bekerja sama dengan organ lainnya. Sebagai contoh, untuk berfotosintesis daun memerlukan akar dan batang. Sistem organ transportasi memerlukan kerjasama antara organ jantung, pembuluh darah, organ paru-paru, hati, ginjal, dan kulit. Ya, contohnya ini sistem organ pada manusia ada organ pada sistem pencernaan. Kemudian ada sistem organ pada sistem pernafasan. Ya. Sedangkan organisme apa? Organisme adalah kumpulan sistem organ akan membentuk suatu yang namanya organisme. Jika salah satu sistem organ terganggu, maka hidup organisme menjadi terganggu. Ya, kalau manusia, misal ada sistem organ, misal pernafasan terganggu, maka manusia tersebut akan sulit bernafas dan merasa terganggu. Ya kan, kalau kalian misalkan flu aja, sakit flu, susah nafas, berarti kalian organisme atau kalian sendiri itu akan terganggu. Ya, ini hierarkinya. Kemarin ya, diingatin lagi sama Ibu, ada sel, kumpulan sel membentuk jaringan, kumpulan jaringan membentuk organ, kumpulan organ membentuk sistem organ, dan sistem organ membentuk tubuh organisme. Ya, sampai sekian dari Ibu pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kalian bisa paham. Terakhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan mari kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya dan tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.